ngobrol nih, berempat nih di mes. Yang 4 orang ini denger. Yang 4 orang ini malah mau mutusin, resign aja yuk. Gua nggak sanggup kerja begini ya, Ge. Gua ngeliat yang kayak gini kacau loh. Udahlah nanggung. Baru juga kita 16 hari kerja di sini. Yaudah, jalanin lagi. Besok paginya yang 4 orang ini kabur. Mesin cacahan itu jadi jalan nih kayak eskalator. Di pinggiran botol yang bekas cacahannya itu ada telapak tangan, di pinggirannya dia numpuk begini. Kayak bekas ini. Tapi kelihatan tangan doang, Bang. Ditegasin sama si Eki. Apaan sih itu? Bukan lah, tapi kayak kayu gitu. Dideketin sama si Eki. Dipegang di tangan nih, ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bekerja di salah satu pabrik dan gudang biji plastik yang ada di Tangerang. Jadi di sana dia ini banyak banget ya ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang serem banget sampai akhirnya dia memutuskan resign dari pabrik itu. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu sama orangnya. Di samping gue udah ada Bang Cuples. Halo Bang Fadli. Halo, atau Bang Cuples. Fadli apa Cuples jadinya nih? Jadi nama saya Fadli Indrawan. Nama asli? Nama asli. Oke. Panggilannya Cuples. Oke. Orang Mabes. Mangga Besar. Mangga Besar. Texas of Jakarta. Anjay. Bener ya? Bener kan? Kota 24 jam nggak ada matinya. 24 jam tidak pernah tidur. Itu Jakarta belum tidur itu Mangga Besar. The real Jakarta belum tidur. Iya. Ibu kotanya Jakarta Mangga Besar. Jakarta negara sendiri dan punya ibu kota Mangga Besar. Oke Bang, thank you Bang ya udah kesini buat mau nyeritain ini. Ini kejadian waktu lu kerja di pabrik biji plastik. Biji plastik ini yang gimana? Yang memang bener-bener mentah yang kecil-kecil atau yang bentukan botol buat diinjeksi? Hah? Mentah. Yang mentah nih? Biji-biji plastik yang kecil-kecil. Oke, berarti lebih general dia bisa buat apa aja ya, bukan buat yang kan ada tuh sekarang yang pabrik biji plastik tapi bentukannya yang kayak gini doang yang kayak infus. Jadi buat di blower dijadiin ke biar bisa botol. Jadi cetakan, jadi cetakannya botol ataupun bak atau apa gitu. Bisa. Berarti ini yang buat biji plastik. Masih keadaan biji plastik. Yang buat masuk ke mesin injection molding ya berarti ya ini ya. Oke. Dan katanya pabrik ini nyimpen cerita yang kelam nih ya. Iya. Di tahun 2008. Oke, ada suatu cerita yang kelam yang memang warga situ semuanya udah tahu. Udah pada tahu. Karena itu pabrik satu-satunya pabrik di kampung itu. Kampung itu jadi pabrik kayak itu memang warga dan pekerja situ kayak udah akrab semua. Iya, udah pada paham semua. Oke, berarti tahun 2008 ada cerita kelam dan memang imbasnya ke lu dan temen-temen nih. Iya. Karyawan-karyawan situ. Iya, betul. Ada yang unik nih. Setiap tanggal berapa katanya? Setiap tanggal 28 di akhir bulan itu kesurupan massal. Kesurupan massal tanggal 28. Orang mah setiap bulan tanggal 28 gajian. Ini kesurupan massal. Kesurupan massal. Itu real ya? Real. Oke, ini ditahan dulu ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Cuples, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Bang Cuples, langsung kita mulai Bang ya ceritanya. Iya, Bang.
Jadi cerita awal pertama, saya dulu tahun 2016 saya bekerja di salah satu pabrik di daerah Tangerang. Tangerangnya posisinya ada di pinggiran Tangerang. Jadi saya ini bekerja 4 orang. Saya, Eki, Wawan, sama Jamit. Kita berempat dari Jakarta mutusin buat merantau di kampung orang di daerah Tangerang. Kita semua berangkat dari Jakarta jam 5 sore. Itu dijemput sama travelnya. Berempat nih, saya, Eki, Wawan, sama Jamit. Berempat jalan nih ke pabriknya. Pas nyampe di pabriknya, saya turuninnya depan gapura. Karena buat masuk ke dalamnya lagi, saya lewat pintu samping. Karyawan. Masuk ke dalam, lapor dulu sama security. Pak, nih, sama yang bawa saya. Pak, saya bawa orang dari Jakarta, 4 orang. Buat kerja di sini. Di gudang plastik ini. Oh yaudah, tulis taruh KTP, tulis daftar hadirnya, masuk ke dalam. Posisinya ini pabriknya nih, Pak. Ini pabriknya, ini mesnya, mes penginapan kita. Oke. Mesnya itu berjejer, tapi dalam satu lingkungan pabriknya itu. Masuk ke dalam, istirahat dulu saya di mesnya, karena besok paginya baru mulai kerja. Pas masuk di mesnya itu istirahat lah. Istirahat, bangun pagi, saya ketemu sama pengawas itu namanya Pak Saiful. Pak Saiful itu yang ngatur wilayah untuk pabrik situ. Mau kerjanya apa, bagiannya apa, koordinatornya dia. Saya dibawa sama dia. Kita berempat nih, dibawa sama dia keliling. Oke. Untuk pertama kali dikelilingin ke bagian operasionalnya. Ekspedisi pengiriman keluar masuk barang. Nanti ini gudangnya buat masukin barang ke truk-truknya biar pada keluar barangnya. Ini juga ada loading dock. Loading dock ini buat masukin suplai barang. Kayak plastik-plastik cacahan, bekas-bekas aquaglass, bekas plastik-plastik makanan ciki atau apa, itu dibawa semua ke situ. Dibawa lagi masuk ke, jadi pintu pertama loading dock, saya masuk ke dalam, kita berempat ini jalan. Nah di sini ada ruang arsip. Ke sebelahnya lagi itu bagian produksi. Itu gede ruangannya. Bagian produksi, ada mesinnya, ada pencacahannya, ada pengolahan biji plastiknya. Udah masuk ke situ, langsung saya dibawa ke gudang. Jadi setiap biji plastik yang udah jadi dimasukin ke karung, karungnya itu karung goni. Kalau karung plastik itu pasti meleleh. Bawa ke gudang. Gudangnya itu nggak jauh dari tempat gudang yang buat naro bekas-bekas plastik itu. Bawa sebelah sono, Pak, pojok kanan itu ada gudang. Gudangnya itu pengap dalamnya. Karena itu dalamnya buat biji-biji plastik yang udah jadi. Masuk ke situ, keliling lagi. Keliling ke pojok. Pojok itu tempat naro serpian-serpian bekas plastik yang pengumpul dari pemulung, dari apa, dibawa ke situ. Buat nanti kita olah jadi biji plastik. Diarahin. Ini kita berempat. Berempat ini dikasih tugasnya masing-masing. Saya, Jamit, Eki, sama Wawan. Saya bagiannya ngurusin biji plastik yang udah jadi sama si Wawan. Berdua di gudang itu. Si Eki bagiannya yang ngurusin plastik-plastik yang udah jadi dimasukin ke mesinnya buat dicacah, buat dijadiin olahan biji plastik. Oke. Nah, si Jamit itu bagiannya di depan ngurusin barang-barang yang mau dikeluarin barang ekspedisi sama buat masukin barang dari supplier. Jadi kasih jalan itu semua di situ ada 400 orang yang kerja di situ kurang lebih. Wow. Karena gede ruangannya. Terus usahanya juga gede, tempatnya juga gede, pabriknya. Rame itu berarti? Rame itu. Itu kerjanya kerja siang. Udah kita seperti biasa, normal kerja, jalan lancar, apa segala macem. Pas kejadian mau peminat biji plastik itu makin banyak, saya baru dikasih arahan sama Pak
Pak Saipul ini. Kata Pak Saipul, nanti kita rubah lagi jadwalnya ya. Jadi ada beberapa orang yang kerja nanti di bagian shift malam. Oke. Karena banyak permintaan yang dari luar pengen butuh biji plastik ini. Ya udah, akhirnya dibuat schedule-nya. Jadi schedule ini kita berempat, termasuk sama yang lainnya ada yang dimasuk bagian malam. Jadi mesnya itu ada 3-4 kamar, itu kamar perempuan. Kamar perempuan, kamar mandinya nyatu sama di dalam mesnya itu. Kamar mandi cowok itu adanya di belakang mesnya itu. Oh. Di belakang mesnya itu ada pohon gede. Pohon gede itu di dalamnya itu ada kamar mandi. Oh, oke. Di samping pohon itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandi itu nggak ada atapnya. Bentuk seng begitu doang. Kita yang pada karyawan di situ ada kurang lebih 30 orang yang nginep di mes itu. Itu yang shift malam. Enggak, yang semua kerja di situ ada 30 orang doang yang tinggal di situ. Selebihnya wilayah warga-warga situ yang pada kerja di situ. Oh. Mesnya itu kita cowok-cowok semuanya berjejer. Nah, termasuk salah satu kamarnya ini ada kamarnya. Saya berempat, salah satunya ada di situ. Itu pas di kamar mandinya bentuknya pohon gede, pohon kapuk. Nggak tahu. Iya, pohon kapuk gede kan tuh. Itu pohonnya itu nyatu sama kamar mandi. Jadi atapnya itu ya pohon-pohon kapuk itu. Oh. Bisa kebayang lah tuh kamar mandi model kayak begitu. Ya kita orang kalau mau mandi di situ semua kalau cowok. Udah kelar dari mes penginapan itu, udah seperti biasa saya kerja sama anak-anak. Masuk malam pun juga sebenarnya nggak pernah kejadian apapun. Masuk malam dari jam berapa sampai jam berapa? Masuk malam itu dari jam 8 sampai jam 2. Jam 8 malam sampai jam 2 malam? Iya. Masuknya cuma 6 jam doang. Oh, sebentar ya? Iya. Karena ngurusin produksi doang. Sebenarnya jalan cerita itu semuanya yang kita jalanin nggak pernah kejadian apapun. Baru masuk 1 minggu. Nah, pas di minggu kedua masih masuk pagi. Masih normal. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi pas dari minggu kedua itu kan mau masuk minggu kedua kan jatuhnya ke 14 hari kan kalau 2 minggu. Pas di hari ke-10-nya, hari 10 mau nggak mau kita berempat disuruh masuk malam. Karena urgent. Oke. Butuh biji plastik di daerah Sumarekon. Jadi yang ditarik itu yang tinggal di mes itu aja. Oh iya, biar fleksibel. Iya, jadi warga-warga yang di luar itu nggak diteleponin, nggak ada apa. Jadi kita orang aja yang di situ. Sebelum mau masuk malam kan kita mandi dulu kan di mes. Masa nggak mandi? Iya, kita mandi dulu. Pas mau ini, saya istirahat dulu sama teman. Saya, Wawan, sama Jamet keluar ke warung. Ini si Eki, dia kebiasaan kalau mandi suka malam. Mandi dia sekitar jam 8-an, habis kelar sholat isya lah. Dia mandi. Pas dia mandi ke dalam, seperti biasa dia mau mandi. Karena WC sama kamar mandi nyatu di situ. WC-nya itu samping pas batang pohon kapuk itu. Oh, untuk BAB-nya ya? Iya, buat BAB-nya. Masuk, dia sambil main handphone, main game lah, sambil ngerokok sebat. Udah kelar itu, dari atas pohon ada yang ketawain. Hihihihi. Nah, dia nggak peduli sama yang hal-hal kayak gitu. Dia santai aja main handphone. Karena dia orangnya berani sama hal-hal kayak gitu. Udah kelar, udah dia beres-beres, udah pakai sabun apa semuanya, mau pakai handuk. Pas dia mau pakai celana, dia nunduk. Di pojokan itu ada bekas cucian kita nih yang belum dijemur. Dia ngelihat cuman dari pinggul sampai ke bawah pakaiannya merah, ngegelantung begitu, ngeplek gitu. Dia kabur, langsung pintu didobrak sama dia kabur. Masuk ke kamar, ngumpet pakai selimut, tutup. Kita masuk, buka pintu, astagfirullahaladzim, ngagetin aja lu. Kenapa lu, Ki? Wah, gue nemuin yang aneh, Pes. Nemuin apa? Gue ngeliat ini, Miske. Apaan lu, Miske? Kuntilanak merah. Ah, serius lu? Jangan nakut-nakutin. Enggak, beneran, sumpah dah. Makanya jangan mandi malam. Mandi malam apalagi di tempat yang model kayak gitu kita mana tahu.
kamar mandinya aja model begitu, emang itu tempat dia kali. Lu mandi malam-malam. Ya udah dah, makanya masuk ke WC, keluar WC baca-baca doa biar nggak diganggu sama yang kayak gitu-gitu. Ya udah, keluar seperti biasa kerja nih. Nah, saya dipanggil sama Pak Saiful. Lih, ke ruangan sebelah ada yang saya mau omongin. Oh ya udah. Wan, lu tunggu sini ya. Lu ngatur yang lain lu sama yang lain tuh, bantuin tuh. Ya udah, lu sono aja dulu. Ya udah kita jalan nih ke sono. Nah, ini si Wawan nih. Pas masuk ke dalam apa? Ke gudangnya, bawa apa karung, baru 3 karung lah masuk bolak-balik. Pas bawa masuk bolak-balik 3 kali, dia ngelihat di pojokan sono. Jadi ini karung-karung kan numpuk tuh, biji-biji plastik bekas karung goni. Sekitar sebahu lah tingginya. Berjejer, dia bercabang begini. Nah, di pojok sebelah kanan ini kayak dia ngelihat sendiri. Dan ngelihat ada suara. Siapa tuh? Padahal di dalam ruangan itu nggak ada siapa-siapa. Dia masuk, siapa tuh? Pas nengok, Pak, ngapain di situ? Iya, saya lagi istirahat, capek. Bilangin ini pengawas, badan saya kebakar, punggung saya, minta salep. Dia lihat badannya. Pas dibuka ini badannya lihat, iya Pak, ini kebakar, ngerinya infeksi loh Pak. Ini saya Wawan inisiatif lah, panggil pengawas saya yang namanya Pak Saiful nih, buat minta obat. Kesian nih bapak udah tua. Nggak tahu tapi siapa itu? Nggak tahu. Oke. Masuk, pas sudah mau panggil, ada saya masih ngobrol sama Pak Saiful kan. Pak, izin, ada apa ya? Minta tolong Pak, itu ada bapak tua, rambutnya ubanan, terus pakai celana pendek, terus pakai kaos oblong begitu. Badannya kebakar nih belakangnya Pak. Tadi dia merintih kesakitan. Kamu ketemu ngobrol sama saya, minta salam Pak, saya mau ke sono. Yaudah yuk, saya mau lihat siapa sih orangnya. Soalnya saya lihat di sini kerja nggak ada yang tua yang sebutin abang tadi. Masuk nih ke dalam ruangan, pas nengok nggak ada orang. Kemana bapak itu? Langsung dia ngomong nih, Pak Saiful, lu serius ngelihat? Lihat Pak tuh di pojokan situ ada bapak, rambutnya agak beruban, pakai baju oblong, celana pendek, celana karet, celana pendek. Itu dia badannya ngerintih kesakitan. Bilang, Dek, tolongin, badan saya bekas biji plastik itu keadaan masih kebakar mungkin. Dia nahan sakit. Saya pikir itu orang kerja di sini. Oh, ya udah dah. Udah balik lagi. Dia cuma tahu itu doang. Udah balik. Ini saya cerita nih sama Pak Saiful ngobrol soal tentang kerjaan saya. Itu Pak Saifulnya nutupin hal itu. Teman saya juga nggak paham itu siapa. Dia pikir orang kerja di situ, mungkin dia kemana gitu, nyari pertolongan sama yang lain. Udah saya ngobrol sama Pak Saiful. Udah ngobrol, tenang, nggak ada masalah. Saya cuma ceritain kerjaan doang. Nanti sistem kerja nanti bakalan seperti ini. Nih, tolong kamu aturin tim kamu biar maksimal lah kerjaannya. Ya udah, balik semua. Istirahat, udah jam-jamnya mau pulang. Istirahat, tidur. Di hari ke-13-nya masuk malam kita udah ngomong, jangan mandi malam, kalau mau sore nih kita mandi, lu ganti-gantian deh, biar nggak terlalu takut lah. Ya udah bolak-balik mandi, udah kelar. Waktunya mau kerja, sebelum kerja jam 6 saya ke depan dulu ngopi di warung. Orang warungnya langsung nanya, kerja udah berapa hari Pak di sini? Udah 12 hari Bu. Nggak ada yang aneh kan di situ? Nggak ada yang aneh lah. Cuman ada nih Bu, temen saya si Eki nih, Ki lu ceritain tuh. Ya Bu, kayak di kamar mandi itu ketemu itu kuntilanak merah. Yakin kamu itu kuntilanak? Takutnya baju atau apa? Iya. Ya bener Bu, karena di kamar mandi itu nggak ada baju perempuan. Itu laki semua. Yang di kamar mandi itu. Oh yaudah, itu pikiran kamu doang kali. Makanya kalau masuk kamar mandi baca-bacaan. Ibu itu nggak tahu nutupin, entah tahu dia tahu ceritanya.
Terus si Wawan nemuin juga Bu, ada bapak-bapak tua. Hah? Bapak-bapak tua, kata ibu itu tuh. Ciri-cirinya kayak gimana? Rambutnya agak ubanan, dia pakai celana pendek gini-gini. Si ibu itu cuma cerita, oh mungkin dia kali ya? Hah? Maksudnya apa Bu? Oh udah enggak. Saya takutnya salah orang doang. Itu emang kerja di situ. Si ibu itu cuma ngomong gitu, itu emang kerja di situ. Oh, soalnya pas kemarin kejadian teman saya ketemu sama bapak-bapak itu, pas dicek lagi siang-siang keliling nggak ada yang ketemu sama bapak-bapak itu. Itu bapak-bapak siapa? Ya udah kita masuk lagi kerja jam 8 seperti biasa, profesional. Ini si Eki yang ngurusin biji bahannya, saya seperti biasa di gudang sama si Wawan. Nah saya disuruh, ini saya yang nemuin sendiri. Saya disuruh sama Pak Saipul. Li, sini dah Li. Apaan? Pak, ini kan baru jam 10 nih. Kamu ke ruang gedung arsip dah. Jadi yang gudang arsip yang saya ceritain di awal Bang. Pas mau masuk ke ruang arsip. Masuk ke ruang arsip itu ada meja di sebelah kanan. Jadi ada rak 1, 2, 3, 4 raknya. Dia bilang katanya raknya itu ada di rak keempat. Di belakang pojok ada sebelah kanan ada map biru, masukin aja di map biru itu. Ya, saya sesuai instruksinya saya datang masuk ke dalam itu, buka, oh map biru ini nih, ya udah masukin dah. Pas masukin saya taruh lagi, saya keluar dari lorong itu 1, 2, 3, 4. Pas di lorong kedua saya mau lewat, kan namanya orang mah kita mah iseng suka ngelihat sebelah rak ini apa sih? Pas di lorong kedua, itu ngelihat sosok kayak pocong tapi hitam, ngadep tembok ke sono, bukan ngadep ke saya. Saya mundur lagi, ngelihat. Duh, ini apaan nih? Gue salah gak ya? Salah ngelihat gak ya? Udah coba deh, lihat lagi dah. Nah, pas ngelihat lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Mukanya ngadep ke saya sekarang. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya berdiri tegap doang, nggak bisa ngomong astagfirullahaladzim aja nggak bisa. Mukanya nih, pocongnya tingginya hampir sama kayak saya lah tingginya. Cuman di kuping saya itu pocongnya hitam. Saya baru ngeliat tuh model kayak gitu. Pocongnya hitam, matanya merah, yang muka sebelah sininya hancur. Di sini kayak ada gopeng-gopeng begitulah. Langsung teman saya si Wawan buka pintu. Lu ngapain di situ? Bukan buruan dipanggil Pak Saipul, buruan kerja lagi. Kita nengok. Wan, sini Wan. Ada pocong. Di mana? Langsung dia ngeliat. Mana nggak ada, lu ngebohongin gua lu. Pas nengok, astagfirullahaladzim, baru kita lega, baru bisa bergerak lagi. Astagfirullahaladzim, Wanti, lu jangan nakut-nakutin gua. Beneran, Wan, gua sumpah, berani sumpah gua nih. Gua baru kali ini ngelihat bentukannya pocong, bungkusan kayak begitu, warna hitam. Oke, hitamnya ini hitam memang warna kainnya apa hitam kotor yang abang lihat? Warna kain. Warna kainnya memang hitam. Warna kainnya hitam. Bukan kotor ya berarti ya? Terus muka sebelah yang kanan kan nggak kenapa-napa, tapi hitam. Tapi yang sini gosong. Ini apa ada muka ketope gitulah. Ya udahlah, saya juga nggak mau ini. Mungkin takutnya saya halusinasi doang. Karena kebanyakan kejadian teman saya yang kemarin, saya juga punya pikiran mungkin sugesti saya jadi masuk ke pikiran saya yang aneh-aneh. Ya udahlah, saya pikir mungkin apa tadi gue salah lihat, takutnya hordeng atau apa di situ, tapi nggak ada jendela. Ya udahlah, itu halusinasi kali. Udah, saya balik ke kerjaan operasional itu, jalanin lagi kerjaan sesuai ininya. Itu saya nggak cerita apapun sama temen, cuma si Wawan doang yang tahu cerita itu. Klik masuk ke hari ke-16, pokoknya selama 2 minggu itu, 2 minggu 10 hari, saya disuruh masuk malam. Karena yang tinggal di situ, yang tinggal di mes itu disuruh masuk malam. Pas masuknya kita di hari ke-16, si Eki yang nemuin Bang. Eki itu yang masukin barang ke mesin pencacahan.
mesin cacahan itu jadi jalan nih kayak eskalator mesinnya. Jadi kayak Ada konveyor. iya, plastik dijejer, nanti di pojok ujung tengah itu ada mesin kaca. Ya. Kayak buat marut kelapa. Ya. Nah, jadi pas sono, jadi yang udah jadi bekas parutan kelapa dimasukin ke bak, sama dia dimasukin ke bagian buat jadiin biji plastik. Itu tugasnya Eki sama temennya 4 orang itu. Temen yang 4 orang itu sama Eki semuanya sama. Dia pas ngelihat pencacahan itu ngelihat ada telapak tangan doang di pinggiran botol. Udah jadi, botolnya udah dicacah. Pinggiran botol yang bekas cacahannya itu ada telapak tangan di pinggirannya, dia numpuk begini. Kayak bekas ini. Tapi kelihatan tangan doang, Bang. Itu kabur langsung semua. Kabur semuanya 4-4 kabur ketakutan. Saya sampai mentalin itu tangannya ke atas, nggak tahu kemana tuh tangan. Wah, pas kejadian itu dia pada ngumpet di gudang bareng sama saya semua rame-rame. Jadi di gudang itu ada 8 orang. Itu semuanya di dalam gudang ngumpet pada ketakutan. Berarti itu tangannya nggak ketemu lagi ya dicari? Nggak ketemu. Nah, pas tangan itu sebenarnya kita mau ngeceknya di CCTV, Bang. CCTV kan security yang megang. Ya. Kalau security itu kalau malam itu nggak ada yang jaga, Bang. Yang jaga itu cuma anjing 3 di samping pintu tuh. Anjing 3, beneran anjing 3, Bang. Jadi kalau dari pagi sampai sore itu security yang jaga ada 2 orang. Yang bagian pengiriman masukin barang sama yang jaga pintu gerbang. Kalau malam anjing 3 tuh jejer. Nah, itu lebih kayaknya aman juga tuh kalau anjing tuh. Iya, kita orang mah awal pertama masuk kerja mah emang digonggongin sama anjing. Cuma kesininya karena udah kenal kali, udah ngelihat, makanya udah tahu. Udah kenal baunya. Iya, udah ngelihat, udah seperti biasa. Jalanin lagi dah. Nah, kita ngobrol nih berempat nih di mes. Yang 4 orang ini dengar. Yang 4 orang ini malah mau mutusin, resign aja yuk. Loh, kok ngeri nih kerja kayak gini? Bukan tim saya, tapi tim saya ngomong. Ada si Wawan ngomong sama saya, bisik-bisik. Yuk, resign aja yuk. Ya. Gua nggak sanggup kerja begini ya, Ge. Gua ngeliat yang kayak gini kacau loh. Udahlah, nanggung. Baru juga kita 16 hari kerja di sini. Yaudah. Jalanin lagi. Besok paginya yang 4 orang ini kabur. Desain, Bang. Dia nggak sanggup. Karena cuma ngeliat tangan doang. Dia kabur tuh. Kabur, balik. Ya udah. Jadinya kan di dalam mes itu yang kamar itu, yang 1 kamar itu, cuman kamar saya dong 4 orang. Ya, sepi dong di mes. Iya. Tapi di kamar yang sebelahnya kan ada 1, 2, 3, 4-nya lagi. Itu masih ada orang-orang. Ada masih ada. Masih ada. Tapi beda ya, beda divisi ya. Beda divisinya. Ya udah. Ngobrol tuh sama di yang namanya tetangga sebelah nih mesnya. Bro, yang 4 orang kemana nih? Resign, Bang. Emang kenapa? Kemarin katanya ketemu nemuin tangan di mesin cacahan itu. Halusinasi kali. Pikiran dia kotor kali, gituin. Sama itu namanya suka bercanda sama orang-orang mes. Ya udahlah, jalan ngobrol-ngobrol lagi. Ngopi-ngopi dulu lah. Hilangin stres ya, yuk. Udah ngobrol dah. Balik ke warung kopi ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol. Udah main biliar aja dah, kita berempat nih. Join dah. Normal lagi main, ngilangin capek, ngilangin stres karena nemuin hal-hal kayak gitu. Deh, normal. Ibu-ibunya ngomong, yang tukang warung. Ada EP lagi, Bang. Temu tangan tuh. Tuh si Eki. Lu yakin? Bang, ketemu? Temu. Oh. Tapi ya gua harus cerita sama lu orang. Lah, Bu. Maksudnya apa? Gak, kalau mau cerita sekarang deh, Bu ya. Jangan nanggung. Ini kontrak gua 3 bulan nih soalnya di sini nih. Mati gua 3 bulan di sini nih. Hah? Enggak. Nanti aja dah, gini. Ya, masih ibunya. Masih nanggung-nanggung mama nih. Aduh. Gila, nanti masih dinanti-nantiin ceritanya. Si Wawan udah gregetan. Bu, gini aja deh, Bu. Kan saya punya utang sama Ibu. Saya bayar deh semua. Tapi cerita deh, nih. Enggak, nanti aja deh, Bang. Aduh, pakai acara nanti lagi. Ya udah deh. Yang kayak gini-gini ngeselin nih. Ada ya teman begitu kan ya. Nanti gue cerita. Nanti kalau ketemu, ya elah kalau ketemu. Iya, pas udah ini ya udah dah.
Pas mau jalan, sepanjang jalan ngomong nih sama si Eki berdua. Si Wawan sama Jamet depan. Kayak ada yang aneh nih. Iya pastilah. Ibu-ibu itu ngomong berkali-kali, tapi dia nggak mau cerita. Ya mungkin sama orang pabriknya diomongin kali. Yang tahu kan orang-orang pabrik sini sama orang-orang kampung sini doang. Iya. Yang tahu-tahu pabrik itu. Ah yaudahlah, bismillah deh kita jalanin lagi aja. Baru juga 16 hari. 14 hari lagi nih kita sebulan nih. Udah kita jalanin aja. Seperti biasa. Masuk ke tanggal 28 mau nyampe 1 bulan full. Masuk di tanggal 28. Itu kejadiannya habis asar. Kurang lebih ada 200 orang yang di tempat itu kesurupan massal. 200 orang kesurupan massal. Kalau yang 200 lagi kan beda divisi kan. Ada yang kerja di kantor lain lah. Jadi yang operasional di situ aja kurang lebih 200 orang. 200 orang kesurupan semua. Cuman saya berempat kagak. Tim saya berempat, saya, Eki, Wawan, Jamet berempat enggak. Lagi kerja kita bingung. Yang ini ngegerung, yang ini hihihi, yang ini ngeteriak-teriak. Kita stres di situ semua. Pas Saipul nggak kesurupan? Saipul enggak nyamperin. Kenapa dia semua? Kok lu kagak? Digituin sama Saipulnya. Hah? Dari 200 orang itu, karena dari yang pas cerita kesurupannya itu, hampir setiap bulan di tanggal itu kesurupan massal. Jadi setiap bulan yang nanti cerita di akhirnya, setiap bulan itu kesurupan massal. Udah rutin ya? Rutin, di setiap tanggal 28 itu. Makanya pas saya berempat kagak, ditunjuk sama dia, kok lu enggak? Saya juga kaget Lah gue mesti kesurupan juga. Gue kesurupan sampai yang berani megangin. Badan segede gini. Iya lagi. Kesurupan udah mau dipanggil ustadz di daerah situ lah. Dipanggil karena udah rutin juga, ustadz itu udah tahu pasti. Dia datang, ustadz itu dia ngeliat semuanya. Setiap yang kesurupan dicepretin air doang sama ustadznya itu sadar semua. Udah kelar sadar. Pas dari kesurupan itu, kesurupan massal, tiba-tiba kakak saya telepon dari Jakarta. Halo, assalamualaikum Di. Iya, waalaikumsalam teh. Kenapa teh? Ini gue mau nanya sama lu, di kerjaan lu ada masalah gak sih? Kalau sekarang ada nih teh, kesurupan massal. Waduh, kesurupan massal. Gimana ceritanya? Gak, lu ceritain dari awal dah. Walaupun gue tahu cerita itu. Aduh, lu udah tahu teh? Iya, gue udah tahu. Nih gue ceritain ya. Nih gue ceritain teh. Jadi awal pertama si Eki nih teh kamar mandi. Ya, lu ceritain semua lah tuh ya yang udah tadi. Iya. Sama teteh. Terus sama kakak gue ceritain. Sekarang gue ceritain tentang gue nih. Maksudnya, nih ibu lu barusan kesurupan. Aduh, kesurupan gimana teh? Gua nggak tahu persisnya. Kayaknya yang tadi lu temuin, dia kesurupannya modelnya begini. Modelnya begini, dia minta tolong sama gua buat sampein keluarganya yang kerja di sana. Maksudnya gimana teh? Itu pocong itu yang kerja di situ. Ya. Pocong itu kerja di situ. Jadi sekitar tahun 2008 pabrik itu pernah kebakaran. Yang karyawan situ yang tugasnya di bagian arsip itu, dia kebakar mati di tempat itu. Nah, kalau yang bapak-bapak yang di dalam gudang itu ketemu, itu sebenarnya itu makhluk juga. Itu dia minta tolong juga buat didoain. Itu badannya beneran kebakar. Ini si pocongnya cerita, minta tolong katanya. Karena pas awal ketemu elu di pabrik itu pocong itu ngeliat cuman elu yang bisa bantu dia. Karena setiap datang kesurupan apa gimana, ngomong sama Pak Ustadz, nggak ada yang paham semuanya. Maunya dia apa? Termasuk ada bapaknya dia di situ, Pak Hermawan, nama bapaknya.
dia sering ditemuin sama anaknya itu yang berupa pocong modelnya gitu. Cuman bapaknya sendiri nggak tahu itu siapa. Maksudnya kenapa dia ganggu gua dan mau apa. Nah, ya udah terus gimana teh? Iya, terus dia cerita lagi, minta tolong kain kafannya minta dibukain. Karena pas dia meninggal itu, jadi meninggal tahun 2008 karena kebakaran, gosong kulitnya semua. Dibungkus pakai plastik yang buat jenazah, dibawa otopsi sama rumah sakit dulu. Kejadiannya pas sore dibawa ke kampungnya langsung sama Pak Hermawan ini. Yang namanya kampung itu kan biasanya kalau udah malam mau jam 9 jam 10 tetap dikuburin malam itu juga. Namanya malam, mungkin juga udah mau hujan, buru-buru nih warganya itu nguburin, tapi kayaknya bapaknya lupa buat bukain tali pocongnya itu. Udah namanya itu dia balik pulang. Dia ngerasanya kayaknya udah ngebuka aja. Padahal mah belum. Lu ngomong deh sama pihak sono, cari Pak Hermawan itu. Bener gak? Ini pabrik kebakaran tahun 2008. Anaknya dimakaminnya di Purworejo. Kuburannya itu pas di atas bukit. Tanya dulu sama dia. Kita panggil dong Pak Saipul. Pak Saipul panggil Pak Hermawan dong. Panggil Pak Hermawan. Kenapa ya, Deli? Saya mau tanya nih, Pak. Bapak punya anak yang dulu kerja tahun 2008 di sini. Ini pabrik pernah kebakaran. Lah, kok lu tahu? Pak Saipul juga bengong nih. Iya, benar kebakaran. Korbannya itu anak gua sendiri yang kerja di gudang arsip itu. Terus sama bapak-bapak ada satu namanya ini aja dah, namanya Pak Yulian. Samarin ya? Ya, namanya Pak Yulian. Pak Yulian ini emang udah sepuh lah, orang-orang lama di situ. Makanya dia cuman orang tua yang itu doang yang masih kerja di situ. Meninggal di situ juga. Kebakar juga? Meninggalnya itu jadi kayak runtuhan-runtuhan bangunannya itu nempel ke badannya dia. Oh. Makanya angus hancur gitu badannya. Sampai dibilang di tengah-tengahnya ini kayak ada bolongan. Itu katanya pernah nancep kayu atau paku gitu nancep ke dalam badannya dia. Makanya dia ngerintih kesakitan seperti itu. Terus kata Pak Hermawan, bener sih. Nah ini kenapa ya? Kok bisa kayak begitu? Beli, kok lu tahu? Jadi gini nih Pak, saya jujur aja. Nih kakak saya di rumah, ibu saya kesurupan. Ini pocongnya ini, anak bapak, ngomong minta tolong dibukain ini ikatannya. Oh itu anak saya. Setiap malam ditemuin, Beli. Lah, lu temuin kenapa lu nggak bantuin? Gue bingung, setiap mau cuci muka, gue tidur di dalam, itu di kamar mandi, papasan sama dia cuma nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman begitu doang. Ya gue mah orang lama di situ ya gue udah paham sama yang kayak gitu-gitu. Cuman gue nggak peduliin. Gue biasa aja udah mandi, walaupun di sebelahnya ada dia. Lu mandi, sebelah lu ada dia. Terus lu diem aja. Ya gue udah tahu, udah sering juga dia ketemu sama gue. Tapi lu nggak ngomong apa-apa. Gue bingung, dia ngomong apa. Ya udah deh, sekarang gue minta tolong sama lu ke kampung deh, ke Purworejo. Lu beresin nih masalah ini nih pocong nih. Gue nggak tahu nih pocong karena ini anak lu nih. Ya, gue bukannya nggak mau ke sono. Itu tahun 2012 sempat kejadian kayak begini juga Deli. Nah, gue disuruh juga ada orang cewek kesurupan ngomongnya sama yang kayak empol sebutin itu. Gue bukannya nggak mau ke sono. Ke sono itu udah ke sono. Jadi pas kejadian 2012 itu tebingnya itu longsor. Jadi bekas-bekas mayat yang di situ udah kerata. Pas dievakuasi semuanya dapat cuman 3 mayat doang. Salah satunya yang pocong ini yang nggak kambil, nggak tahu di mana. Saya nggak bisa nemuin nih Deli. Ini gimana? Ya udah deh. Coba saya tanya kakak saya dulu. Emang kakak kamu ngerti Deli kayak gitu? Kalau dibilang kakak saya main indigo, dia bisa tahu hal-hal kayak gini lah. Ya udah,
Saya loudspeaker ya Pak, saya ngomong sama kakak saya. Halo, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Dik, kenapa? Ya Teh bener Teh, yang Teteh ceritain, ini juga sama nih sama Pak Hermawan yang ngomong. Tapi dia kesulitan Teh, kuburannya ini nggak tahu di mana. Bentar, minta waktu 10 menit. Handphonenya masih nyala. Oh situ. Oh iya, kita kedengaran. Empo saya ngomong gitu. Oh ya udah. Waalaikumsalam. Ngomong gitu. Langsung ngomong, ya udah Li, nih gue kasih tahu nih ya. Di situ ada kuburannya itu kan kayak bukit ya, dia bilang. Nah di bukit itu pas dijakan 3 ke atas itu kuburannya begitu. Di yang 3 ini kayak ada kuburan cewek. Lihat aja di situ nama perempuan. Di belakang itu ada pohon pisang. Pohon pisangnya itu kan sini kebun tuh. Lu gali di situ. Itu ada di situ. Oh gitu Teh, ya udah. Ntar gua iniin dah. Gua bilangin, Pak Hermawan dengar sendiri kan. Oh ya udah baik dah, besok saya ke sono. Saya ke Purworejo buat ngecek. Pas ngecek ke sono, beneran digali ada. Bodoh. Tapi yang namanya udah 8 tahun, kayak bekas kayak tulang-tulangnya doang tuh begitu. Pasti. Di dalamnya itu kain kapannya beneran buluk hitam gitu. Tapi keadaan iketannya masih. Kira dibuka, ya minta maaf gitulah segala macem. Bapaknya balik lagi, ya udah ngomong, iya Dli, bener, anakku di situ. Itu berarti bekas kena longsor ya? Bekas kayak longsor gitu lah, namanya bukit gitu. Jadi berarti ketanamnya juga nggak begitu dalam harusnya ya? Nggak begitu dalam, cuman pas karena dievakuasi itu nggak ketemu tuh mayat 3 itu. Ya udah, saya balik, normal lagi saya kerja. Masuk ke gedung arsip lagi, mau ngambil surat referensi kerja lah. Saya sebenarnya emang udah niatan mau cabut dari situ. Masuk, buka pintu, ada cowok ganteng lah kayaknya, tapi umurnya sekitar 21-an, lagi buka map, tapi ngelihat saya sambil senyum. Saya panggil, Pak Saipul itu siapa Pak? Pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Cuing. Nah, saya nanya lagi sama kakak saya. Teh, tadi gue ngeliat ada cowok lagi di dalam itu. Iya, dia bilang katanya mau terima kasih sama lo. Karena lo gue bisa tenang di alam gue sendiri. Makanya dia senyumin lo kan. Iya Teh, bener Teh, dia senyumin. Gue malah takut yang kayak gitu. Udah nggak apa-apa, lo nggak usah pikirin. Itu emang udah senyum lah, udah indah, udah tenang lah dia di situ. Udah, terus saya balik lagi kerja. Nah, ini cerita yang bapak-bapak itu tuh, si Julian, Pak Julian. Pak Julian ini ngobrol sama kan nggak tahu dari kakak saya jauh kan jaraknya. Namanya Indigo mah bisa interaksi yang kayak gitu kan. Dia minta tolong sebenarnya. Anak-anaknya semuanya udah pada ngelupain dia semua. Jadi dia itu ketahan di situ karena pas meninggalnya itu anak-anaknya begitu dikuburin udah nggak ada yang ngedoain sama sekali. Udah ngomong Pak Saipul, Pak, ini yang bapak-bapak tua yang teman saya temuin itu, udah namanya Pak Julian. Iya betul. Dia minta didoain Pak sama anak-anaknya. Dia tinggal di sini gak sih? Nggak ada, dia udah nggak tinggal di sini, Dli. Dulu emang tinggal di belakang gudang ini, nggak jauh lah dari perkampungan sini. Cuman karena emang itu tanah mau digarap buat sawah, rumahnya dihancurin sama yang punya tanah. Jadinya anak-anaknya pergi deh merantau kemana gitu, nggak ada kabar lagi. Oh itu anak, itu minta tolong didoain Pak. Nah ngomong sama kakak saya, nggak tahu deh kakak saya ngomong apa sama tuh makhluk. Dia ngomongnya cuman bilang, ya udah Pak, nanti saya doain. Kebetulan saya mau ada acara HKK di rumah saya. Sebutin aja nama asli Bapak siapa, binnya siapa. Insya Allah saya doain, insya Allah Bapak tenang lah. Udah dari pas kejadian itu nggak ada yang aneh-aneh. Pas mau kerja lagi semuanya normal. Kita mau mutus ini, mau balik lah, resign lah. Nggak sanggup, udah sebulan juga kerja di sini. Kenapa? Hah? Kenapa mutusin di sini? Karena masih ada yang belum terungkap, yang setiap bulan itu kesurupan. Oh, oke. Nah, kesurupan itu belum terungkap sama sekali sampai sekarang ini belum tahu.
Jadi saya mau mutusin nih, saya sama si Wawan yang balik. Wan, balik yuk, gue resign lah, gue capek kerja di sini. Gue ngeri, gue takutnya bukan gue doang, kakak gue, emak gue kena kejadian karena gue. Iya. Karena interaksinya ke empok gue sama nyokap gue nih. Iya, langsung ya, nyokap langsung kesurupan ya. Saya balik nih, nah si Eki sama Jamit masih di situ. Masih tetap kerja. Karena ekonomi keluarga dia sulit, ya udah deh dia tetepin putusin di situ. Si Jamit sama si Eki malamnya, pas malamnya itu jam 10 nyampe rumah, dia malah ada di rumah saya. Lu ngapain di rumah gua? Kok lu ini balik? Kabur gua beneran. Nggak ada, lu makin parah. Kenapa emang? Nih gua ceritain nih, pas gua sama Eki, Jamit nih ngomong nih, gua sama Eki nih kamar mandi nih, habis asar. Kamar mandi, buang air besar apa segala macem lah. Beres-beres deh kamar mandi karena gue jadwal piket juga. Pohon kapuk gerak sendiri. Kayak pohon kapuknya ada angin kenceng, tapi kayak nggak ada angin, tapi goyang-goyang. Itu habis asar. Gue kaget dong, gue bilang, nih kenapa nih pohon tiba-tiba begini? Apa takutnya ada bencana alam, pergeseran tanah atau gimana? Ya udahlah, dia fokusin kerja lagi. Dia sama 4 orang, sama 2 orang lagi temennya yang kerja di situ piket bagian dalam. Nah pas dia berempat masuk ke dalam mau bagian operasional, ini 4-4-nya ngeliat sendiri, pala terbang, twing, pala doang terbang, twing. Malam itu juga kabur dia dari situ. Namanya itu pakaiannya dia semuanya di mes dia nggak ambil. Dia cuma pakai baju sepotong yang dia pakai, sama yang 2 orang teman itu kabur. Pala cewek, pala cowok kan tadi ngeliatnya? Dia pokoknya ngeliatnya pala doang, karena rambutnya biasa gitu, kayak bondol gitu, tapi pala, wing, terbang. Itu sampai pas kejadian itu, dia kabur pulang tuh. Pulang, 2 orang temennya itu juga kabur. Dia nggak bawa sama sekali. Yang jaga anjing mana ini. Dia taunya dia keluar mungkin istirahat tuh, anjing mangguk aja udah. Udah dia balik, dia cerita. Wah gila, gue bilang nggak ada lu malah makin parah gue di sini. Takutnya gue ngerinya yang pas kejadian kesurupan massal itu, ustadznya kan bilang, gue ini berempat di backup sama lu, Pes. Lu nggak ada, berabe gue. Malah makin parah ini. Udah dah, balik deh, mutusin deh tuh. Balik semua. Nah, pas kejadian itu saya cerita nih sama ibu saya, sama kakak saya. Ini kenapa teh, kok bisa jadi kayak gini? Nih, sebelum saya resign juga, kakak saya nginfoin, mendingan lu cabut dari tempat itu. Bahaya. Empok saya bilang, bahayanya kenapa teh? Itu di situ ada gerbang. Bahasanya apa ya? Dunia lain, dunia luar lah. Ada gerbangnya di situ. Jadi tempat produksinya itu, yang buat produksi alatnya itu semuanya, itu jalur perlintasan mereka. Dia suka lalu lalang di situ. Setiap habis maghrib itu udah wilayah dia semua. Jadi mau yang dilihat si Jamit sama si Eki melihat kepala terbang, emang itu jalur perlintasannya mereka. Jadi lu nggak usah kaget. Tapi yang gue takutin dari lo, mendingan lu cabut dari tempat itu. Takutnya yang kena gue sama ibu nih. Mendingan lu cabut aja. Udah dari situ kejadiannya seperti itu bang. Kacau menurut saya mah. Oke, berarti belum banyak interaksi, lu belum banyak interaksi ya sama pegawai-pegawai di sana karena belum lama juga kerjanya. Belum lama, sebulan. Sekalinya gua interaksi situ. Oh iya, nah ada nih bang, yang terakhir nih. Kejadiannya itu warga situ tahu wilayah situ tahun 2008 itu kebakaran emang. Dia ceritanya cuma kebakaran. Ibu warung itu yang ngomong. Akhirnya ibu warungnya cerita. Baru cerita pas saya mau cabut, ngutusin cabut. Ibu warung itu baru cerita. Pas kejadian kesurupan massal itu baru dia cerita. Dan sampai saat ini pabriknya masih ada. Masih ada? Masih beroperasi. Masih tapi, produksi itu biji plastik? Tapi dapat info dari sono, saya kan sales. Saya kelilingan. Kebetulan dapat wilayah Tangerang juga. Saya mampir main, mau tahu doang tempat itu masih operasi gak. Ibu itu yang warung ngenalin. Mas Fadli,
mau ngecek ke sini? Kagak Bu, cuma mau tahu aja ini pabrik masih operasional apa enggak. Semenjak abang tinggalin ini tempat, makin banyak kejadian aneh-anehnya Bang. Tapi di ruang produksi doang, yang di tempat inti-inti yang awal pertama udah nggak ada. Termasuk yang tangan itu juga kita nggak tahu itu apa. Mungkin emang yang abang ceritain, mungkin itu jalur perlintasan mereka kali. Terus yang kejadian kesurupan setiap tanggal 28 masih? Oh itu udah enggak Bang. Tapi malah beda Bang. Setiap malam Jumat itu bunyi gamelan. Gamelan? Iya gamelan. Ada lagi, aneh lagi, gila. Semenjak Ustadz itu masuk, mungkin dinetralisirin semuanya. Jangan sampai kesurupan tiap bulan lagi. Nah mungkin juga nih Ustadz ini entah panggil siapa buat jagain tuh tempat. Mungkin ya makhluk itu kali. Yang suara-suara itu. Mungkin entah dari mana. Pokoknya setiap malam Jumat itu bunyi gamelan. Tapi setiap malam Jumat ada bunyi gamelan. Setiap malam Jumat dong. Berarti udah nggak kaget orang situ ya? Udah nggak kaget. Setiap minggu kalau ada bunyi gamelan, apa yang mereka lakukan? Dia udah masuk ke kamar masing-masing. Udah seperti biasa. Ibu-ibu warung itu juga kalau setiap habis jam 9 udah tutup dia warung. Udah dia mah kedengeran juga aja biasa aja, udah hal lumrah di sana. Dia bilang katanya lebih baik suara ini daripada tiap bulan ngerasain tuh kampung itu di pabrik itu kesurupan massal semua. Iya benar. Lebih baik ada suara gamelan. Iya, lebih baik suara-suara begitu tapi nggak mau wujudin hal-hal yang aneh-aneh daripada setiap tanggal 28 tiap bulan itu kesurupan massal semua. Sebenarnya inti permasalahan di pabrik ini inti gedenya ya, masalah gedenya nih, majornya lah kita ngomong ya. Ini kesurupan massalnya kan yang jadi masalah. Yang jadi masalah buat semuanya kesurupan massalnya. Kesurupan massal. Dan ketika kejadian kesurupan massal di sana, berarti satu-satu dari entitas ini nyari kesempatan, kita kasarnya nyari kesempatan buat apa mau mereka nih kayak gitu ya, buat betul. Interaksi ya. Iya, kan? Iya benar. Itu yang gue tangkap sih gitu ceritanya. Benar. Jadi si pocongnya, mumpung lagi kesurupan massal, mungkin energi mereka lagi gede-gedenya nih. Mereka bisa kayak minta tolong sama emang kakak lu yang notabene-nya orang bisa nih. Iya, ada yang bisa nih keluarganya dia dan bisa langsung nyampe ke kakak lu segala macem, nyampein sesuatu dan ya udah kita nyanggupin gini sampai kemarin sampai disamperin lagi tuh ke kuburannya di mana Purworejo. Oke. Disamperin lagi terus yang si Pak siapa almarhum siapa yang kebakar Pak Julian. Pak Julian juga bilang minta didoain aja sebenarnya kan kayak gitu. Jadi mereka entitas ini ya udah kayak nyampein sesuatu keinginan mereka lah yang belum selesai. Tapi yang tangan nggak tahu itu tangan siapa? Yang tangan nggak tahu. Ya mungkin yang dibilang itu tangan itu di mesin produksinya itu kalau kata kakak mah itu ada gerbang. Oke. Mungkin emang jalur perlintasan mereka sampai yang di atas mesin produksi itu ada kepala terbang. Itu kan jalur mereka mungkin. Kuntilanak merah juga itu nggak tahu ya? Kuntilanak merah, Empo cuma bilang itu emang penghuni pohon kapuk itu. Oh, dia ini warlocknya pohon kapuk ya. Oke, semua udah lengkap ya cerita lu ya semua. Gue juga udah denger semuanya sampai lu terakhir kesana lagi dan lu lihat sendiri keadaannya gimana tuh pabrik ya kan. Tadi juga lu ceritain semuanya. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya, dan buat yang pengen cerita nih datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Itu caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita, yang sering main Instagram bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Atau yang mau cepet langsung bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Cuples, Bang. Thank you Bang ya. Iya, thank you udah Bang. nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget. Dan sehat-sehat terus Bang. Sukses terus. Amin. Sekarang sibuk ini ya, kerja ya. Iya, gawainya sales ya. Yoi, sibuk ya. Semoga penjualannya lancar terus. Amin. Mantap. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Cuples juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.